Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, khususnya mahasiswa angkatan 2022 dan 2021. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kami dari program studi pendidikan agama Islam akan melakukan sosialisasi program MBKM Kemendikbud RI. Nah, ini program MBKM ya. Ini kita sosialisasi. Kenapa kita melakukan sosialisasi? Karena memang kita punya budaya positif. Jadi mahasiswa program PAI itu hampir setiap prodenya itu selalu mengikuti program Kemendikbud ya, khususnya program MBKM. Yang kedua, kita pengen tetap istiqomah, tetap komitmen terhadap pengembangan itu dan tentunya mahasiswa akan mendapatkan hal positif ya, pengalaman-pengalaman terbaik yang di lapangan yang nantinya teman-teman akan melakukan proses eh, skema berbagai macam skema ya, skema yang beragam. Oke, nanti akan kami jelaskan. Baik, sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillah. Nah, teman-teman sekalian, eh, tentu kita akan bertanya ya, bagi teman-teman MPKM itu apa? Ya. Ada teman-teman di antara teman-teman yang familiar dengan MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, MBKM itu apa? Ada yang asing, ada yang sudah nggak sudah familiar, ada yang masih asing. Nah, kami ingin informasikan bahwasanya program MPKM ini adalah program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Ya, nanti kita akan membahas terkait dengan sekian banyak hal ya berkaitan dengan rasa manfaat dan seterusnya. Nah, tadi sudah saya singgung terkait dengan kampus Merdeka atau pengertian Merdeka Belajar MBKM Kampus Merdeka. Nah, MBKM kalau dilihat dari definisinya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mahasiswa agar satu mengasah kemampuan bakat dan minat untuk terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman di universitas, setelah teman-teman kuliah di universitas, kadangkala setelah keluar, itu budaya, kebutuhan di dunia kerja, dunia kalau kita di perusahaan, misalnya kalau di dunia kerja, di entah itu perusahaan maupun kalau di kita adalah dunia pendidikan, itu ada perbedaan. Maka pada kesempatan kali ini, Kemendikbud membuka ada 8 skema MBKM untuk kita bisa menjadikan atau memilih dan menjadikan itu sebagai sarana pembelajaran kita. Nah, ini adalah program Kemendikbud untuk memfasilitasi mahasiswa seluruh Indonesia untuk antara apa yang dipelajari di dunia kampus, kemudian disiapkan sesuaikan dengan apa yang ada di dunia industri maupun dunia kerja. Atau bahkan membuat peluang kerja, tidak masalah. Nah, tapi ini mereka akan memfasilitasi kita. Oke? Sudah paham ya? Nah, kemudian untuk latar belakangnya, tadi sudah saya singgung, mahasiswa setelah keluar, mereka bingung. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ketika mereka sudah lulus, mereka bingung apa yang mereka mau lakukan. Maka dengan sekian banyak program yang ditawarkan, ini akan link and match ya, menyambungkan dan mencocokkan antara apa yang teman-teman pelajari di dunia perkuliahan sebelum teman-teman diluluskan, teman-teman punya peluang untuk mempelajari itu. Sehingga dunia kampus berikan kesempatan teman-teman untuk berlatih banyak hal untuk kebutuhan selanjutnya. Oke, untuk tujuannya macam-macam. Karena ada 8 program, jadi macam-macam ini juga teman-teman akan bisa mendapatkan. Oke, untuk manfaat, nah nanti manfaat akan saya informasikan di masing-masingnya. Tapi setidaknya ada 4 poin di sini. Pertama, pengalaman praktek kerja, entah itu di dunia
perusahaan ataupun di lembaga pendidikan. Eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Jadi teman-teman ke lapangan, bekerja di lapangan, membantu masyarakat di lapangan, mengembangkan budaya dan potensi di masyarakat, melakukan bantuan lembaga pendidikan, dan seterusnya. Belajar, yang ketiga, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi. Nah, ketika teman-teman pertukaran mahasiswa, teman-teman bisa belajar di berbagai macam program studi di perguruan tinggi yang ditentukan. Nah, oke. Nah, kemudian yang keempat, ini nomor 4 ya, menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Maka Kemendikbud itu menggait perusahaan, menggait perguruan tinggi sehingga dipertemukan, link and match. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perusahaan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh mahasiswa dipertemukan. Jadi teman-teman bisa bermitra atau menimba ilmu secara langsung dan berkualitas di tempat mitra itu. Oke, selanjutnya ini adalah 8 program, mulai dari pertukaran pelajar, magang praktek, dan seterusnya. Saya jelaskan mulai dari pertama, berkaitan dengan pertukaran pelajar. Nah, berkaitan dengan pertukaran pelajar, teman-teman, teman-teman ini, contoh misalnya, saya sekarang menjadi dosen pendamping namanya Modul Nusantara. Modul Nusantara itu adalah salah satu nama dari program pertukaran pelajar. Sistemnya, mekanismenya, jadi mahasiswa di Jawa, mahasiswa yang asal dari Jawa, kemudian dibawa ke perguruan tinggi di luar Jawa. Misalnya, di Jawa, kuliah di UMM, kemudian dapat program, ikut kuliah di apa namanya Makassar, ikut kuliah di Denpasar, ikut kuliah di Sumatera, ikut kuliah di Aceh, ikut kuliah di Kalimantan. Itu adalah pertukaran pelajar. Jadi mempertemukan dari antara mahasiswa luar Jawa ke Jawa, dari Jawa ke luar Jawa. Oke, nah itu poin pertama. Poin yang kedua, pertukaran pelajar ini adalah program di mana teman-teman ketika memilih perguruan tinggi yang dituju di luar Jawa misalnya, maka teman-teman akan satu akan mendapatkan atau mengambil mata kuliah 20 SKS di perguruan tinggi yang ditetapkan. Nah, misalnya Universitas Negeri Mataram misalnya atau Makassar. Teman-teman di sana, teman-teman nanti bisa mengambil berbagai macam mata kuliah yang ada di sana. Yang ditawarkan. Teman-teman bisa ngambil di FKIP misalnya, sesama PAI. Anda bisa ngambil di FAI misalnya. Anda bisa ngambil di ekonomi. Anda bisa ngambil di FPP. Ya, dan beberapa program-program atau prodi-prodi yang ditetapkan mata kuliah untuk teman-teman ambil. Maksimal 20 SKS. Jadi teman-teman kuliah di sana 20 SKS. Tapi yang kedua, teman-teman bukan hanya kuliah saja, tapi ada berbagai macam program. Contoh misalnya, saya sebagai dosen modul Nusantara, mahasiswa yang dari Aceh, dari Medan, dari Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian dari Denpasar, Mataram, kemudian dari apa namanya Sorong, Papua, dari Maluku, Gorontalo, Makassar. Mereka datang ke sini. Nah, saya memegang kelompok I. Ya, kelompok I di kelompok kita ada 9 kelompok A, B, A sampai I, dan saya kelompok yang terakhir. Saya memegang 24 mahasiswa yang terdiri dari berbagai daerah yang tadi. Nah, kemudian kita belajar apa? Bukan hanya di dunia kelas, tetapi kita akan berangkat ke, misalnya kalau di Malang ini kita ke Coban Rondo. Kita belajar bagaimana wisata di sana. Kita belajar bagaimana eh, pengembangan budaya di sana. Kita belajar bagaimana wisata yang ada di sana. Kemudian kita ke Santera, kita belajar flora di sana, bunga-bunga dan seterusnya. Kita ke kafe sawah, kita ke misalnya kita ke museum, ya kita ke museum keramik, kita ke galeri keramik, kita ke tempat batik. Kita belajar di sana. Jadi ya satu hal kita bisa belajar, yang utamanya adalah kita belajar, tapi dengan cara kita berkunjung, kita diskusi, kita dapat inspirasi dari mereka. Karena bukan hanya mempelajari budaya-budaya, tetapi ada inspirasi yang kita dapatkan, ada pelajaran yang kita dapatkan. Bukan hanya itu juga, tapi kita ada kontribusi sosial.
Nah, kontribusi sosial, apa itu? Nanti teman-teman hampir sama seperti KKN, satu kelompok nanti akan membantu pelaksanaan pengembangan apa di suatu daerah, suatu desa, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, pertukaran pelajar ini tidak hanya Anda mendapatkan teman baru di perguruan tinggi yang lain, di prodi-prodi di perguruan tinggi yang lain, tetapi Anda juga mendapatkan insight jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan, belajar dengan cara jalan-jalan, belajar dari orang-orang yang ada di sana, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh pendidikan di sana, dan segala hal yang lain. Jadi pertukaran pelajar itu banyak sekali yang Anda bisa dapatkan. Ya, terus apa yang didapatkan lagi nantinya? Itu mekanisme program. Terus apa yang Anda dapatkan lagi? Yang teman-teman dapatkan, satu, dapat biaya hidup. Ya. Jadi setiap 1 bulan teman-teman dibayar selama 6 bulan, 1 semester. Oh ya, kemarin ada pertanyaan. Bapak, ini semua program ini diperuntukkan untuk siapa? Kan itu pertanyaannya. Nah, untuk semua program ini diperuntukkan kepada pada saat mendaftar masuk semester 4. Berarti ketika teman-teman sudah semester 4 atau nantinya program itu dilaksanakan pada semester 4 atau yang teman-teman sudah masuk di semester 6 misalnya, maka ini adalah program yang bisa teman-teman ambil. Jadi program ini, kenapa kami undang teman-teman angkatan 2022 yang saat ini semester 3, karena nanti akan masuk semester 4. Kenapa kita mengundang teman-teman yang saat ini semester 5? Karena nanti akan masuk semester 6. Dan teman-teman akan melakukan atau mendapatkan program ini. Ya, mendapatkan program ini, ya bisa mengambil. Mumpung ada kesempatan, silakan ya. Oke, pertukaran pelajar tadi ya. Yang pertama, teman-teman datang ke perguruan tinggi luar Jawa, entah itu di Sumatera, entah itu di Kalimantan, entah itu di Makassar, entah itu di Papua, dan seterusnya. Kemudian Anda bukan hanya ke sana, tetapi Anda belajar mata kuliah dari berbagai mata kuliah yang ditawarkan di sana, entah itu di Fakultas Fisip ya, entah itu di teknik atau yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bukan hanya kuliah di sana, tetapi teman-teman juga bisa belajar banyak hal di kebudayaan di sana dengan mengunjungi situs-situs sejarah di sana, situs-situs keagamaan di sana, dan berbagai hal yang lainnya. Teman-teman bisa belajar di sini. Ya, menarik kan? Anda dapat biaya hidup, dapat manfaat-manfaat. Nih, coba saya putarkan ke samping. Nah, ini. Nah, ini. Anda dapat materi tentang kebinekaan, keberagaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, bahasa, pertemanan lintas budaya dan adat istiadat, mengembangkan soft skill kepemimpinan, kepercayaan diri, dan seterusnya, kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi, memberikan nilai hasil pengakuan 20 SKS di PT pengirim, jadi Anda dapat 20 SKS di kita. Misalnya teman-teman ambil di sana mata kuliah manajemen bisnis misalnya. Di sini ada mata kuliah manajemen pendidikan misalnya. Atau kewirausahaan. Kemudian Anda dapat sertifikat nasional dari Dirjen Ristek Dikti. Kemudian bantuan biaya kehidupan modul selama 1 semester. SPP dibayarkan oleh perguruan tinggi penerima. Kemudian bantuan biaya hidup tiket, biaya hidup, tiket, PP, bahkan ada asuransi BPJS. Nah, kan kurang menarik apa coba? Nah, tinggal Anda mantapkan diri, yakinkan diri bersama-sama dengan teman-teman seangkatan Anda bisa daftarkan. Bisa jadi misalnya teman-teman kerja, oke kita mau ke eh, Raja Ampat misalnya. Oke, kita tujuannya adalah perguruan tinggi di Papua misalnya. Ya sudah, silakan. Anda bisa belajar banyak hal di sana. Oke? Kemudian, ya, pertukaran pelajar sudah. Selanjutnya magang atau praktek kerja. Magang dan praktek kerja. Nih kita ke samping. Nah, namanya magang industri, MSIB namanya. MSIB itu magang bersertifikat, ya. Mohon maaf. Magang ya benar, magang di industri dan studi independen bersertifikat. Nah, ini ada magang satu, dua adalah studi independen bersertifikat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah satu, untuk magang. Teman-teman di magang, teman-teman akan
memilih perusahaan mana yang Anda akan belajar di sana. Contoh misalnya, salah satu mahasiswa PAI itu mengikuti magang di salah satu eh, lembaga ambil zakat di Surabaya. Jadi dia satu semester itu belajar bersama di sana, ikut bantu, ikut jadi apa, eh, ikut jadi yang membantu pengelolaan, menyebarkan eh, a- apa zakat, menyebarkan zakat dari apa yang sudah dihimpun. Kemudian ketika pendistribusiannya itu dilakukan dengan cara seminar misalnya, dengan cara eh, berbagi dan seterusnya. Itu dia akan belajar di sana. Atau misalnya Anda magang di perusahaan teknologi, ya Anda akan belajar. Anda misalnya ditempatkan di administrasi, Anda misalnya ditempatkan di tempat eh, produksi misalnya, ya nanti Anda akan belajar di sana. Oke, ini untuk magang. Ini kalau di mahasiswa PAI ada satu mahasiswa. Tapi kalau untuk studi independen itu banyak. Jadi studi independen ini maksudnya apa? Maksudnya adalah perusahaan kan mereka punya kebutuhan. Perusahaan kan mereka punya pelatihan. Nah, jadi maknanya di studi independen ini teman-teman akan mempelajari, perusahaan akan memfasilitasi program apa saja yang akan Anda ambil. Program yang Anda ambil misalnya, perusahaan mau buat pelatihan membuat game, ya misalnya membuat game. Anda ikut pelatihan itu. Nanti hasil akhirnya teman-teman bisa buat game. Oh, atau misalnya ada perusahaan ingin membuat atau memproduksi media pembelajaran. Ya, Anda belajar di sana. Anda ikut pelatihannya, misalnya ada pelatihannya 3 bulan misalnya. Ya sudah, Anda ikut pelatihan 3 bulan. Nah, hasil pelatihan 3 bulan itu nanti Anda akan mendapatkan sertifikat ya dari perusahaannya, dari kementeriannya juga sama. Ya, jadi teman-teman dapat pengetahuan, dapat keterampilan, membentuk sikap mahasiswa sehingga siap untuk di dunia kerja. Karena dunia kerja ya ada pelatihannya, menghasilkan terobosan dan penyelesaian persoalan. Teman-teman dapat permasalahan, kemudian diminta untuk menyelesaikan. Contoh kemarin ada mahasiswa yang ikut program MSc Brain ini, kemudian mereka diminta untuk observasi ke sekolah. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan teknologi apa di sekolah? Kemudian nanti mereka buatlah media pembelajaran untuk dikembangkan. Nah, kan menarik. Anda dapat bantuan finansial ya, Anda dapat SKS, konversi SKS, Anda dapat sertifikat, Anda dapat dana bulanan. Kemarin misalnya Mas Iqmal itu melakukan kegiatan atau mengikuti kegiatan ini, kegiatannya online, tapi kan biaya hidup tetap diberikan. Ya, jadi gitu ya. Jadi teman-teman banyak sekali yang teman-teman bisa dapatkan dari MSIB-nya juga ya. Magang dan studi independen bersertifikat. Magang, teman-teman ikut serta bekerja di sana. Studi independen bersertifikat, maknanya perusahaan membuat program dan teman-teman ikut serta belajar di perusahaan tersebut. Oke? Nah, oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian, nah, kita dari sini, pertukaran belajar sudah, magang atau praktek kerja sudah. Kemudian yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini yang paling relevan dengan kita. Nah, di sini di program ini, teman-teman sekalian, kita akan melakukan eh, proses ya. Teman-teman akan belajar terkait dengan proses mengajar di sekolah, proses mengembangkan literasi numerasi di sekolah, proses mengobservasi bagaimana manajemen sekolah, dan banyak hal yang Anda pelajari. Intinya kalau di PAI, teman-teman akan melakukan proses magang di sekolah atau PPL lah ya bahasanya, ya, PPL di sekolah. PPL tadi teman-teman bisa ikut PPL. Teman-teman bisa dikonversi dari PPL ke asistensi pengajar. Jadi teman-teman ikut
Jadi intinya asistensi mengajar ini adalah teman-teman akan ditempatkan di lembaga pendidikan untuk teman-teman satu belajar di sana dari melihat observasi, melihat kebutuhan yang ada di sana, lihat kondisi manajemen di sana, lihat kondisi siswa di sana, lihat sarana prasarana di sana, lihat pengembangan kurikulum di sana, lihat pembelajaran di sana dan semuanya. Setelah itu Anda juga diminta ngajar. Ngajar di sana buat RPP misalnya, buat RPS misalnya, buat kurikulum misalnya, mohon maaf, buat apa namanya, silabus, buat RPP misalnya, buat bahan ajar, buat media pembelajaran dan seterusnya. Ini yang paling relevan dengan prodi kita. Untuk tahun ini ada dua mahasiswa, angkatan 2021 satu orang Mas Yoga dan yang kedua angkatan 2020 ya. Itu di Malang sini juga. Kalau Mas Yoga di Jember. Nah, ini kalau untuk kampus mengajar, teman-teman bisa memilih daerah. Misalnya, teman-teman asli Kediri, ya tulis asalnya dari Kediri, nanti akan ditempatkan di sekolah yang di Kediri. Kalau teman-teman memilih tulisnya daerahnya ada di Malang, maka teman-teman akan ditempatkan di Malang. Teman-teman nuliskan di Banyuwangi, ya nanti Banyuwangi ditempatkan. Kalau diterima ya. Gitu. Untuk kampus mengajar intinya adalah teman-teman seperti magang, seperti PPL, ya. Nah, untuk konversinya juga sama. Konversi nanti ada mata kuliah, media pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian keterampilan dasar mengajar, KKN, magang, dan berbagai macam mata kuliah yang lain, desain pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Semua itu teman-teman akan bisa dikonversi. Apa maksud konversi nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke? Kampus mengajar maknanya begitu. Apa yang Anda dapatkan? Sama, konversi 20 SKS, dapat sertifikat program, dapat bantuan hidup sebulan senilai 1.200.000 dan UKT 2.400.000. Nah, lumayan. Anda di mata kuliah prodi kita tidak banyak mata kuliah yang diambil, Anda sudah dikonversi, Anda dapat bantuan, Anda bisa belajar banyak hal di lapangan. Oke? Kampus mengajar bisa dipahami. Jadi intinya kampus mengajar itu hampir sama dengan PPL, praktek praktek pengalaman praktek praktek mengajar di sekolah. Oke, teman-teman praktek mengajar di sekolah yang nanti bisa dikonversi 20 SKS. Nanti sistem konversinya akan saya sampaikan. Oke, nah selanjutnya apa? Penelitian riset. Nah, penelitian dan riset mahasiswa prodi PAI belum mengikuti sama sekali. Proyek kemanusiaan ada satu sekali, namanya Mbak Irin, angkatan 2018. Waktu itu, waktu pandemi, kemudian dibuka program, akhirnya dia daftar, jadi dia menjadi relawan untuk eh, penanganan COVID, bahaya COVID di Ngawi pada waktu itu. Wirausaha belum banyak, studi proyek independen belum terlalu banyak, membangun desa, KKN tematik ini juga belum banyak yang ikut. Tapi empat ini ya, pertukaran pelajar, mahasiswa praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan sudah dilakukan. Oke, ini kampus mengajar tadi sudah saya jelaskan, pertukaran mahasiswa sudah saya jelaskan, manfaatnya banyak sekali tadi di awal. Kemudian magang industri juga sudah saya jelaskan, magang dan studi independen bersertifikat. Oke, kemudian terakhir adalah ISMA. ISMA Mobility ini adalah hampir sama dengan pertukaran pelajar, tetapi pertukaran pelajar internasional. Ya, jadi teman-teman berkesempatan belajar 4 sampai 6 bulan di perguruan tinggi luar negeri. Entah itu di Singapura, entah itu di Australia, entah itu di Eropa, ya, Polandia, Finlandia misalnya. Tergantung Anda nanti pilih perguruan tingginya. Ya, tapi karena ini luar negeri, jadi ada syaratnya dong. Ya, syaratnya satu, nih, IPK ya minimal 3,0, bahasa Inggris dengan skor TOEFL. Karena nggak mungkin lah teman-teman datang ke luar negeri kemudian bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kan susah komunikasinya. Maka pastikan teman-teman sudah belajar ini dan teman-teman sudah terampil dalam komunikasi berbahasa Inggris sehingga teman-teman bisa dapat ini beasiswa ISMA.
biaya pendaftaran dan pendidikan, asuransi kesehatan, biaya tunjangan hidup, biaya penerbangan, dan visa. Oh, luar biasa ini kan bantuannya. Nah, tapi ya persaingannya juga banyak. Makanya ini perlu persiapan yang betul-betul. Oke? Oke, sudah ya. Semua program sudah saya jelaskan. Mulai dari mulai dari pertukaran mahasiswa. Ya, pertukaran mahasiswa yang teman-teman kuliah di perguruan tinggi di luar Jawa, dari yang luar Jawa datang ke Jawa. Kemudian bisa ngambil mata kuliah selain mata kuliah di prodi sendiri, misalnya di prodi PAI ke sana nanti ngambil di prodi eh, manajemen misalnya, keuangan atau akuntansi dan seterusnya. Kemudian tidak hanya itu, tapi teman-teman juga ada program untuk jalan-jalan belajar sambil jalan-jalan atau jalan-jalan sambil belajar di budaya, keagamaan, tokoh masyarakat dan seterusnya. Oke, kemudian ada eh, MSIB, magang dan sertifikat studi independen bersertifikat. Kemudian yang ketiga eh, praktek mengajar atau namanya kampus mengajar. Kemudian yang keempat adalah ISMA, mobility. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Boleh nggak daftar satu program dalam waktu yang sama? Misalnya semester depan teman-teman ikut program ini. Ya boleh aja, tapi nanti yang ngambil tetap satu. Satu, semua program diikuti, nanti ketika lolos semua, Anda tinggal milih. Oh, saya milih kampus pengajar. Oh, saya milih MSIB. Oh, saya milih ISMA. Ya sudah, nggak apa-apa. Tinggal Anda pilih aja. Oke. Kemudian yang kedua, boleh nggak kalau sudah dapat program kampus mengajar, kemudian ikut lagi? Nah, kalau kampus mengajar nggak boleh. Tapi kalau MSIB bisa 2 kali. Yang ini. Ya, MSIB bisa 2 kali. Anda misalnya semester semester 5 daftar kampus mengajar. Oke, lolos. Semester 6 ikut MSIB. Lolos. Semester 7 Anda ikut MSIB. Boleh. Jadi 3 semester maksimal. Ya, 3 semester maksimal. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ya. Untuk tugas prodi ada 2 ya. Satu adalah surat pengajuan. Biasanya surat pengajuan untuk ke Kemendikbud pendaftaran, teman-teman harus dapat surat rekomendasi dari program studi. Maka teman-teman bisa melihat di web PAI, pai.umm.ac.id, kemudian di poin akademik, kemudian di bawahnya ada pengajuan surat rekomendasi. Ini magang dan studi independen, tapi banyak bisa daftar, bisa milih yang lain sebagainya. Yang jelas ini surat pengajuan rekomendasi. Oke, itu yang pertama. Yang pertama tugasnya, yang kedua adalah pengakuan SKS. Oke, nah untuk pengakuan SKS saya akan tampilkan yang lain ya. Oke, ini saya jelaskan. Sudah tampil ya. Ini saya jelaskan model konversinya bagaimana. Jadi kalau konversi, teman-teman tidak perlu ngambil mata kuliah, tapi otomatis nanti akan diberikan nilai. Dari mana? Dari apa yang teman-teman laksanakan di program itu. Contoh kita ambil contoh program kampus mengajar lah ya. Nah, program kampus mengajar di sini teman-teman angkatan 2021 ada 10 mata kuliah. Nih, ada 10 mata kuliah. Tapi kan tidak semua yang relevan untuk dikonversi. Konversi itu apa yang kalian lakukan di daerah, apa yang kalian lakukan di program, sama halnya atau pencapaian sama dengan mata kuliah tertentu. Contoh misalnya, antropososiologi pendidikan Islam. Relevan ketika teman-teman mengajar, karena teman-teman juga akan belajar tentang kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekolah. Keterampilan dasar pengajar sudah pasti karena teman-teman ngajar. Jadi teman-teman akan mendapatkan ini. Oke. Nah, di sini di proses konversi dari sekian banyak 10 mata kuliah itu ada 5 mata kuliah yang bisa teman-teman dikonversi semester itu. Ya ini 5 mata kuliah yang bisa dikonversi saat itu. Semester itu ya, karena semester itu ada 10.
Kemudian limanya gimana? Ya, limanya adalah Anda ambil kuliah. Anda ambil kuliah reguler. Jadi ini yang teman-teman melakukan KRS, ambil mata kuliah ini. Kalau Anda sudah lolos, mata kuliah 5 ini nggak usah diambil. Tapi cukup ambil mata kuliah 5 SKS ini. Nanti gimana kuliahnya, Pak? Nah, kuliahnya nanti akan kita komunikasikan kepada dosen pengampu untuk memberikan tugas terstruktur. Sehingga teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik. Oke? Nah, terus dua ini dari mana? Dua ini di semester setelahnya. Kalau teman-teman 2021 berarti semester depan semester 6. Mata kuliah magang KKN, KNN ini keluar di semester 7. Jadi teman-teman di semester 7 tidak perlu lagi ikut magang, tidak perlu lagi ikut KKN. Jadi sudah selesai. Nah, jadi mata kuliah banyak dikonversi, kemudian walaupun ada satu tantangan ya, yaitu ya teman-teman ikut mata kuliah, ikut menyelesaikan mata kuliah, ikut program, ikut penyelesaian mata kuliah. Mau gimana lagi karena teman-teman kurikulumnya bukan atau belum masuk kurikulum merdeka. Gak apa-apa lah ya. Tapi ini sama konversi sebelumnya juga sama. Dengan program-program yang lain juga sama. Jadi nanti kalau teman-teman magang, magang di mana dulu? Nah, misalnya magang di perusahaan teknologi. Berarti nanti konversinya mata kuliah yang relevan dengan metodologi atau apa media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi. Begitu. Mata kuliah apa program apapun nanti kita akan menyesuaikan. Karena ini fleksibel ya, karena konversi itu menyesuaikan. Nah, tapi berkaitan dengan konversi, kita akan harus ada bukti. Misalnya nih ya, antropososiologi pendidikan Islam. Maka buktinya apa? Buktinya teman-teman mendeskripsikan bagaimana kondisi manusia dan kondisi sosiologi yang ada di lembaga pendidikan. Kemudian ada prosesnya, kemudian bagaimana proses pembentukannya, bagaimana evaluasinya, bagaimana kritik Anda terhadap kondisi manusia dan kondisi sosial yang ada di sana. Begitu juga keterampilan dasar mengajar. Ketika Anda mengajar, Anda hadirkan metode, Anda hadirkan media, Anda gambar foto apa? Foto ketika teman-teman mengajar, itu bukti bahwa teman-teman mengajar. Em, Metodologi penelitian kualitatif juga sama. Teman-teman membuat satu proposal dari mana? Dari masalah yang teman-teman temukan di lapangan. Begitu juga seterusnya. Oke, jadi mata kuliah ini nilainya belum tentu A. Kalau ya, kalau proses yang ditetapkan itu tidak dilakukan. Misalnya konversinya mata kuliah bimbingan konseling misalnya. Tapi teman-teman nggak pernah membuktikan bimbingan konseling ya bisa dapat C, bisa dapat B, bisa juga tidak lulus dikonversi ke mata kuliah yang lain. Nah, tapi maksud saya karena ini sifatnya konversi, maka pastikan semua yang teman-teman lakukan di sana terdokumentasi dengan baik. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa terkonversi konversi dengan sempurna. Kira-kira. Gitu ya untuk proses konversi. Oke. Nah, kemudian, nah terakhir, thank you, terima kasih. Ya, oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau memang ada yang belum dipahami, bisa disampaikan sampaikan pertanyaan di kolom komentar boleh. Kalau ini di-share di grup angkatan, maka Anda bisa tanya di grup angkatan. Oke, saya satu hal yang akan kami sampaikan. Eh, ada dua hal, mohon maaf ya. Dua hal. Yang pertama, program-program ini nanti akan kita informasikan ketika sudah dibuka di platform eh, Kampus Merdeka. Nanti akan kita minta teman-teman, kita share informasinya. Karena teman-teman sudah dapat penjelasan, nanti tinggal teman-teman daftar. Oke, jadi untuk beberapa waktu ke depan, masih ada proses pendaftaran perguruan tinggi. Nah, ketika perguruan tinggi sudah selesai, maka ada proses pendaftaran dosen. Misalnya kalau dosen di praktek kampus mengajar, ada dosen DPL-nya. Kalau mahasiswa ya daftar mahasiswa sebagai mahasiswa pertukaran pelajar, MSIP ya dan seterusnya. Oke. Poin yang terakhir ini program prodi. Insya Allah mulai minggu ini sampai
1,5 bulan ke depan kita akan melakukan implementasi kerjasama bersama dengan Equal Access di Australia. Jadi mulai hari ini teman-teman ada 5 mahasiswa luar negeri aslinya dari UK, dari Amerika, dari UK juga ada yang kuliah di Australia. Nah, ketika mereka kuliah di Australia, mereka datang ke Indonesia. Nah, 1,5 bulan ini kita akan melakukan berbagai macam kegiatan bersama dengan mahasiswa luar negeri. Jadi nanti teman-teman setelah grup ini, setelah informasi ini, kami juga akan kirimkan link pendaftaran agar teman-teman bisa menjadi salah satu atau kita butuhkan sekitar 20 sampai 25 mahasiswa untuk ikut serta dalam berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang pertama itu kuliah, tapi kuliah kan untuk 5 mahasiswa itu. Jadi teman-teman 5 mahasiswa itu bisa jadi ikut serta di salah satu mata kuliah teman-teman. Itu tidak perlu teman-teman ikuti. Ya maksudnya itu tidak perlu teman-teman daftar karena itu mereka yang ikut. Tapi yang akan teman-teman diikut sertakan adalah program tentang modul Nusantara atau pertukaran. Jadi teman-teman nanti akan kita ikut kunjungan. Kita kunjungan ke beberapa tempat, situs-situs bersejarah, situs-situs atau tempat-tempat yang memungkinkan kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian yang kedua, kita akan membuat FGD, forum discuss ya, forum diskusi bersama dengan teman-teman. Jadi nanti diskusinya Anda pakai bahasa Inggris ya, Anda nyampaikan bahasa Inggris, nyampaikan argumentasi dengan bahasa Inggris karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi Anda perlu terbiasa berbicara dengan bahasa Inggris. Oke? Kemudian nanti ada namanya team building. Nanti teman-teman bermain bersama dengan mereka, teamwork, kemudian teman-teman bisa kerja sama, ya fun game lah ya, fun game bersama mereka. Jadi ada 3 program itu, ada kuliah, kemudian ada FGD, dan ada kunjungan eh, kunjungan ke berbagai tempat untuk belajar banyak hal. Teman-teman semuanya akan diikuti, ya, akan diikut sertakan. Konsumsinya nggak usah dipikirkan, sudah ditanggung. Konsumsinya sudah. Perjalanan ke situs-situs bersejarah atau hal-hal yang tempat-tempat yang menarik, teman-teman sudah difasilitasi. Jadi makan, minum, kendaraan, kemudian apa namanya tiket masuk sudah ditanggung. Tinggal teman-teman belajar, daftar, dan siap untuk ikut serta. Oke, demikian sosialisasi ini kami sampaikan. Semoga bisa dipahami betul-betul. Kemudian semoga ada daya tarik keinginan teman-teman untuk berkembang. Ya, tidak hanya belajar di UMM, tetapi Anda juga bisa belajar ikut di perguruan tinggi dengan fasilitas yang sudah kami sediakan, sudah kita bantu untuk berbagai macam program. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.